بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين التوابين والمستغفرين. جعلنا الله وإياكم منهم في عافية. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Jamaah sekalian, barakallahu lana wa lakum bi'afiyah. Thumma amma ba'd. Tema pada pagi hari ini yaitu taubat kepada Allah dari semua dosa dan maksiat adalah solusi apa? Solusi dari segala persoalan. Iya, itu salah satu hikmah daripada taubat. Di dalam pembahasan ini jamaah sekalian, ada beberapa bab. Yang pertama yaitu makna taubat secara bahasa dan secara syar'i. Yang kedua, hukum atau hukum taubat. Yang ketiga, fadail at-taubah, keutamaan taubat. Yang keempat, awaqib as-sayyi'ah lidz-dzunubi wal ma'asi, akibat buruk dari perbuatan dosa dan maksiat. Kita awali dari yang pertama, yaitu tentang makna taubat secara bahasa maupun secara syar'i. Taubat secara bahasa maknanya dari kata raja'a, taba yatubu, taba yatubu taubatan, yakni sinonim dengan raja'a, yarji'u, yaitu kembali. Ini secara bahasa maknanya apa? Kembali. Ini maksudnya apa kembali? Ini kembali taat. Kembali yaitu kepada Allah Azza wa Jalla, untuk taat kepadanya dari dosa-dosa. Ya. Karena kita ini tidak pernah luput dari kesalahan. Bahkan setiap hari kita berbuat salah. Bagaimana sabda Nabi SAW, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua anak Adam itu banyak salah. Ini banyak dosa. Semuanya. Iya. Maka sebaik-baik orang yang banyak salah, yang banyak bertaubat. Ini kata Nabi SAW. Maka jangan kita merasa paling suci. Allah Ta'ala berfirman, فَلَا تُزَكُّ أَنفُسَكُمْ. Maka janganlah kalian mensucikan diri kalian. Ini jangan kalian mengatakan bahwa aku orang suci. Tak boleh. Ya, itu Allah yang melarang itu. Huwa a'lamu bimani ittaqa, huwa a'lamu bimani ihtada. Allah lebih tahu siapa yang bertakwa di antara kalian, dan Allah lebih tahu siapa yang mendapatkan petunjuk di antara kalian.
Maka berdasarkan ini, berarti taubat itu ar-ruju' ila Allah min sa'irid dunub, ya, taqarruban ila Allah qabla hulul al-ajal. Jadi taubat itu secara syar'i yaitu kembali kepada Allah dari dari segala dosa-dosa. Dosa itu ada dua, ada meninggalkan perintah, ada mengerjakan larangan. Itu secara umum dosa. Ya, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Ini kalau seorang tobat dari meninggalkan perintah, berarti apa tobatnya? Mengerjakan perintah. Kalau seorang dosanya adalah mengerjakan larangan, berarti apa? Tobatnya tinggalkan larangan. Begitu. Qabla hululil ajal, sebelum datangnya ajal. Kenapa? Karena barang siapa yang tobatnya itu setelah nyawa di sini, ya, di kerongkongan, ya ini sakaratul maut, maka nggak diterima tobatnya. Innallaha yaqbalu taubatal 'abd ma lam yugharghir. Sungguh Allah akan menerima taubat seorang hamba selama nyawanya belum di kerongkongan. Kenapa dinamakan yugharghir? Karena orang kalau mau mati, nyawa itu kan bergerak dari kaki, mau keluar itu, sampai ke mulutnya, tenggorokan. Nah ketika sampai di tenggorokan, itu namanya ghorghorah. Karena orang kalau sudah seperti itu, akan keluar suara. Begitu ya. Seperti orang ngorok. Orang mau mati itu yang sering kita lihat ya. Ketika kita menjenguk dia menjelang wafatnya itu, dia ngorok. Begitu ya. Nah itu namanya ghorghorah. Terdengar suara gitu ya. Maka saat itu gak diterima. Jadi kalau dia masih tahes, sehat, masih seger, ya kayak sekarang ini antum ini seger gini ya, maka taubatnya diterima. Begitu ya. Dan juga selama matahari belum terbit dari sebelah barat. Ya ini kalau matahari malam tatlu asyams bin maghribiha. Ini kalau matahari sudah terbit dari sebelah barat, mana barat? Sana. Ya. Kalau matahari sudah terbit dari sana, enggak diterima. Jadi mumpung masih matahari terbit dari sebelah sana, timur, masyariq, timur, maka segera kita bertaubat. Jamaah sekalian. Contoh yang terbaik, kita sela-sela dengan contoh. Ada dua makhluk Allah Azza wa Jalla. Yang satu dicintai oleh Allah, yang satu dibenci. Yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla itu Nabi Adam. Nabi Adam alaihissalam. Sedangkan yang dibenci oleh Allah iblis. Iblis. Nabi Adam alaihissalam sama pernah berbuat salah. Apa kesalahan dia? Memakan buah yang dilarang di surga. Wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Jangan kalian berdua wahai Adam dan Hawa, jangan kalian berdua mendekati pohon ini. Ini jangan makan. Ya, pohon ini. Kalau kamu makan, kau akan menjadi dhalimin. Fa'azallahum asy-syaitan anha fa akhrajahum mimma kana. Maka syaitan menyesatkan dia. Iblis maksudnya menyesatkan Nabi Adam dan Hawa. Akhirnya makan. Tapi Allah Azza wa Jalla, ini kisahnya panjang. Singkatnya, Allah Azza wa Jalla memberi kepada Nabi Adam alaihissalam penyesalan. Penyesalan dia, akhirnya dia menyesal dan diajari oleh Allah Azza wa Jalla
kalimat taubat. Yaitu keduanya mengatakan dalam surat Al-A'raf, Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Orang sering meremehkan kalimat ini. Padahal dalam kalimat ini terkandung tiga syarat atau tiga sebab dikabulkannya tobat. Satu, Nabi Adam menyebut Rabbana. Dan juga Hawa, ya, dua-duanya. Maka di sini menunjukkan jika ingin diterima tobatnya, hendaklah kau menyebut nama Allah. Di antara nama Allah adalah Rabb, yang artinya ada tiga, yaitu Allah Maha Pencipta, Maha Pemilik, Maha Pengatur. Ya, karena Allah yang menciptakan alam semesta ini. Ya, dari tidak ada menjadi ada. Maka dia yang memiliki, Allah yang memiliki seluruhnya. Langit dan bumi beserta isi. Termasuk arsy, termasuk kursi. Semuanya, termasuk kita. Kita ini milik Allah Azza wa Jalla. Inna lillah. Kita semua milik Allah. Termasuk yang ada di sekitar kita. Ya, yang dititipkan oleh Allah kepada kita, itu milik Allah. Kapan diberi, kapan diambil, ya terserah dia. Itu milik Allah Azza wa Jalla. Inna lillah. Kita semua milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan kita semua akan kembali kepada Allah. Untuk apa? Untuk dibalas atas semua dosa-dosa, atas perbuatan kita di dunia. Nasallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang kedua, Nabi Adam menyebut tentang kondisinya. Rabbana dhalamna anfusana. Dhalamna anfusana. Itu bahwa kami telah mendolimi diri kami. Ini menyebutkan tentang kondisinya. Bahwa dia manusia yang tidak luput dari kesalahan. Iya, maka dia mengaku bersalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyebut tentang kondisi ya di hadapan Allah, curhat sama Allah Azza wa Jalla. Mengadu kepada Allah Azza wa Jalla tentang kondisi. Itu salah satu sebab dikabulkannya doa dan taubat. Yang ketiga, memuji Allah. Yaitu pada kalimat wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi dia mengakui bahwa hanya Allah yang bisa mengampuni. Jika kau tidak ampuni kami dan kau tidak sayangi kami, maka kami akan menjadi orang yang merugi. Ini memuji Allah Azza wa Jalla bahwa dialah satu-satunya yang bisa mengampuni dan merahmati. Sebagaimana yang pernah kita jelaskan ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, alimni du'aan ad'u bihi di salati. Ini Abu Bakar Siddiq, orang terbaik setelah para anbiya wal mursalin, itu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhai. Wahai Rasulullah, ajarkan aku suatu doa yang akan aku baca ketika sholat. Kapan? Ada dua, kata Syekh Ibnu Utsaimin. Boleh dibaca ini setelah Subhana rabbiyal a'la, waktu sujud. Yang kedua, ketika sebelum salam. Sebelum salam. Setelah tahiyat akhir. Sebelum salam. Yaitu, maka Nabi mengatakan, kul, ucapkan. Rabbi inni dhalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunub illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Bayangkan, coba renungkan ini ya. Murid terbaik bertanya kepada guru terbaik di dunia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, guru terbaik di dunia, manusia terbaik. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Maka Nabi menyuruh kepada Abu Bakar Siddiq untuk mengucapkan
Rabbi, wahai Rabbku. Sama dengan Nabi Adam tadi, Rabbana. Di sini Rabbi, ya wahai Rabbku. Ini dalam nafsi duluman katsira. Pengakuan. Aku ini melakukan kedoliman yang banyak ya Rabb. Ngaku saja sama Allah. Sama Allah ya. Jangan ngaku sama manusia loh. Ngapain ngaku sama manusia? Ya, justru menceritakan dosa kepada manusia itu tidak disyariatkan. Kenapa? Karena itu namanya berarti membuka aib. Membuka aib. Allah sudah menutupi aib, ngapain dibuka? Itu ya ikhwan. Jadi jangan suka menceritakan aib masa lalu. Baik kepada istri, kepada anak, kepada teman, jangan. Ya. Apalagi misalnya cerita sama istri. Misalnya ada orang cerita sama istri. Dek, katanya, dulu aku ini punya pacar ada 100 loh. Waduh, akhirnya pacarnya 100. Terus jadi bojone. Terus ngapain aja mas? Wah cerita dia. Wah, gak ada ilfil lah. Ya kan? Akhirnya istrinya malah gak cinta sama dia. Hilang cintanya atau berkurang. Gara-gara apa? Dia membuka masa lalunya yang buruk. Maka jangan menceritakan aib atau dosa kepada siapapun. Adukan aja sama Allah. Ini dalam nafsi dzulman katsira. Ya Allah, aku mendolimi diriku dengan kedoliman yang banyak. Ya, wala yaghfirud dzunub illa anta. Ini pujian. Tidak ada yang bisa mengampuni aku ya Rabb kecuali Engkau. Hanya Engkau saja yang bisa mengampuni aku. Faghfir li maghfiratan min indik, maka ampunilah aku dengan ampunan dari. Nah, ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ya sangat mengerti bahwasanya jika Allah mengampuni, yakni jika Allah memberi ampunan, Allah Maha Pemurah, Maha Pengampun, Maha Sayang kepada orang yang bertobat, maka Allah akan memberi ampunan itu luar biasa. Ini diampuni semua dosa. Semua dosanya diampuni. Karena Allah kalau memberi itu mesti besar. Mana ada Allah memberi itu sedikit-sedikit. Tidak ada. Allah kasih banyak. Kalau Allah yang ngasih, karena dia maha kaya, Allah kasihnya luar biasa banyaknya. Di luar perkiraan kita. Itu diampuni semua dosa. Faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Di situ disebut juga nama Allah, Ghafur Rahim. Ada Rabb, ada Ghafur, ada Rahim. Ini tiga hal ini apabila ada pada sebuah doa atau taubat, maka diterima, diampuni dosa. Maka hafalkan doa ini ya kawan. Doanya Nabi Adam. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan juga doanya Nabi kita Muhammad SAW yang diajarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Rabbi inni dhalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafur. Yang kedua, hukum tobat. Hukum tobat itu wajib. Fardu ain. Wajib aini. Maksudnya apa? Setiap orang harus tobat. Lah kalau Nabi Adam aja tobat diterima oleh Allah, diampuni. Nah, apalagi kita? Nabi kita Muhammad juga. Oh ya iblis. Iblis tidak bertobat. Tidak mengamalkan kewajiban tobat. Malah dia ngengkelisme, ngeyelisme, cengkalisme. Ketika ditanya oleh Allah, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya?" Wahai iblis, kenapa kamu tidak sujud kepada Adam? Padahal dia aku ciptakan dengan kedua tanganku. Apa dia bilang? Qala ana khairum min. Saya lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar. Kau ciptakan aku dari api. Wa khalaqtahu min tin. Dan kau ciptakan Adam dari tanah. Jadi dia mengemukakan alasan yang alasan ini tidak benar.
Mengada-ngada. Dia mengira bahwa api lebih baik daripada tanah, padahal sebaliknya. Ya. Dan gara-gara alasan ini dia nggak mau tobat, sombong, menolak perintah Allah dan menolak bertobat. 2 kali dia menolak. Yang satu menolak perintah sujud dalam rangka menghormati Nabi Adam. Yang kedua menolak untuk tobat. Nasibnya tragis. Iblis ini tragis. Dia menjadi pimpinannya kekafiran. Dunia akhirat. Iya. Dia pimpinannya semua orang kafir. Dan semua semua jin yang kafir. Itu iblis, pimpinannya itu. Karena dia nggak mau tobat. Akhirnya dia sengsara dunia akhirat. Hukum tobat adalah wajib ain. Apakah setiap hari? Jawabannya apa? Iya. Karena Rasulullah SAW menyatakan, Inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawm mi'at tamar. Sungguh aku minta ampun kepada Allah dan bertobat. Hadis ini menunjukkan bahwa tobat itu dibarengi dengan istighfar. Setiap hari aku istighfar dan tobat setiap hari 100 kali. Padahal kita tahu bahwa Nabi kan sudah ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Allah sudah mengampuni dosanya Nabi Muhammad SAW yang lalu dan yang akan datang. Walaupun demikian, Nabi SAW minta ampun sama Allah dan taubat setiap hari 100 kali. Dalam sebuah riwayat, kata Ibnu Umar, pernahkah aku menghitung dalam satu majelis, sekali duduk bersama Nabi, Nabi mengucapkan astagfirullah atubu ilaih 100 kali. Itu sekali duduk. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. 100 kali. Kadang Nabi SAW membaca dalam sebuah riwayat, sekali duduk membaca Rabbi fili wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Kadang baca Rabbi fili wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur 100 kali. Jelas ya jemaah? Di situ menunjukkan bahwa siang lafaz istighfarnya Nabi itu banyak. Bukan hanya astagfirullah atubu ilaih. Tapi kadang Rabbi fili wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Kadang Nabi baca pagi dan sore. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini kalimat istighfar ini lebih lengkap lagi. Maka dinamakan pimpinannya istighfar. Sayyidul istighfar. Barang siapa membaca di pagi hari, ya, dan dia meyakini apa yang dia ucapkan, terus dia mati di siang hari, maka dia ahlul jannah. Kalau dia mengucapkan kalimat istighfar tadi itu, sayyidul istighfar, sore hari, dan dia meyakini maknanya, artinya, dan dia meninggal di malam hari, maka dia ahlul jannah, ahli syurga. Ya. Kemudian jamaah sekalian, barakallahu lana wa lakum. Apa hikmahnya? Kenapa kita harus bertobat setiap hari? Sebab kita tidak tahu kapan mati. Sebab orang itu tidak mesti mati dalam keadaan sakit. Tidak mesti. Kematian itu sudah ada tanggalnya. Sudah ada tanggal. Dan tidak mesti, tidak menjadi syarat orang mati itu harus sakit. Tidak mesti. Ada orang sehat, tidur, mati. Ada, mendadak. Ada orang lagi beraktivitas. Futsal. Orang apa sehatnya? 2 jam dia main futsal. 2 jam. Ya. Di malam hari. Nah, ini tidak bagus ya, kawan. Main futsal di malam hari itu sebenarnya nggak bagus.
Kalau cuma sekali gak apa-apa lah, sekali sebulan. Nah ini setiap malam atau sepekan 3 kali. Apalagi tempat futsalnya itu dekat sudah. Ini di situ belakang situ. Hati-hati ya di malam hari. Nah itu kata dokter. Dan dia dokter itu ngerti tentang Islam juga. Allah Ta'ala menyatakan waja'alna al-laila libasa. Allah jadikan malam itu untuk tidur, istirahat. Lah ini olahraga. Akhirnya apa? Gak kuat jantung. Kecapean, dia akhirnya meninggal. Meninggal di tempat. Ada orang goes. Nah, sekarang kan ada juga goes. Goes, sepeda pancal. Ya. Nanti, nang batu. Nang dukure batu itu. PP. Gak kuat dia. Capek. Akhirnya meninggal. Itu kisah nyata. Meninggal ketika kelelahan. Goes. Kata dokter begini, kesalahan sebagian teman-teman yang goes-goes dan yang futsal ini, ketika temannya lagi pingsan, disuruh duduk, ya, padahal nggak boleh, harusnya dia disuruh baring aja, ya, dan biarkan dia, nanti dia bangun sendiri, ya, sadar. Nah, setelah disuruh duduk, ditepuk sini, kepalanya, badannya, setelah itu dikasih minum dalam keadaan pingsan. Ini berbahaya. Ketika dikasih minum dalam keadaan pingsan, maka air itu masuk ke dalam paru-parunya. Dengan sebab itu dia meninggal. Nah, di sini pentingnya apa ya? Memahami dasar-dasar kesehatan. Dasar-dasarnya aja nggak harus mendalam sampai mempelajari bagaimana cara ngoperasi orang. Lah itu urusannya dokter spesialis ya. Tapi kita harus tahu dasar-dasar lah. Seperti misalnya zaman sekarang ini, semua para dokter mengatakan hati-hati dengan gula. Gula, Anda tahu gula pasir itu ya. Itu berbahaya. Diproduksi Bonagung itu. Pabrik. Itu berbahaya bagi kesehatan. Apalagi dalam jumlah yang berlebihan. Itu bisa menyebabkan diabetes, bisa menyebabkan macam-macam kan. Dari diabetes bisa menyebabkan macam-macam dah. Ya. Iya. Itu ya, ikhwan. Maka kita harus tahulah dasar-dasar kesehatan. Nah, kita kembali kepada taubat ini ya, ikhwan. Jadi taubat ini hukumnya wajib. Setiap hari. Kemudian yang ketiga apa tadi? Keutamaan taubat. Satu, orang yang bertobat istighfar ya dengan memenuhi syarat-syarat tobat itu menghentikan dosa itu. Sekarang ini, hari ini. Sekarang. Bukan ditunda besok-besok. Yang kedua menyesal. Yang ketiga bertekad tidak mengulang di masa mendatang. Itu rukun tobat itu. Yang namanya rukun harus dihadirkan. Barang siapa menghadirkan 3, cuma 3, nggak banyak, nggak sampai 100, 3 saja. Ya, 1, maka semua dosanya, walaupun sebesar gunung, walaupun sebesar bumi, walaupun setinggi awan, akan diampuni oleh Allah. Dan diganti dengan pahala sebesar gunung, sebesar bumi, setinggi awan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 70, illa man ta'ab wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Kecuali orang-orang bertobat dan beriman dan beramal saleh, maka Allah akan ganti catatan dosa-dosanya semuanya dengan pahala kebaikan. Ya ini di buku catatan amalnya itu. Dosa-dosanya itu hilang. Dalam catatan itu enggak ada lagi. Dosa mau 5, mau 10, mau 20, mau 70, hilang kabeh. Maling, madon, main, mabuk, apalagi modar, ya.
Itu semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua ini ampun. Gak ada lagi catatan itu semua, modar gak ada lagi. Dalam catatan bukunya itu loh, pada hari kiamat. Yang ada adalah diganti dengan pahala. Yaitu istighfar, taubat, diganti dengan kebaikan-kebaikan yang lain. Alhamdulillah. Bahkan Allah Ghafur Rahim. Yang kedua, itu oh iya, sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafur." Coba renungkan ayat ini, kan surat Az-Zumar ayat 53. Katakanlah wahai Nabi, bahwa Allah Ta'ala berfirman, wahai hamba-hambaku yang banyak berbuat dosa, yang banyak berbuat dosa, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Coba. Jadi dalam Islam, orang Islam itu tidak boleh putus asa. Jangan. Kenapa ya? Karena iblis saja yang kafir itu, bahkan dia pimpinannya kekafiran, itu pernah berdoa dan dikabulkan. Apa doanya dia? Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsu. Wahai Rabbku, ini setelah dia melakukan dua pelanggaran tadi itu. Apa dia bilang? Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsu. Wahai Rabbku, beri aku umur sampai kiamat. Panjang, umur panjang sampai kiamat. Kenapa? Karena dia mau menyesatkan Bani Adam sebanyak-banyaknya. Maka Allah jawab, qala innaka minal mundhari. Kau termasuk yang dipanjangkan umur. Kata ulama, iblis saja dikabulkan doanya. Apalagi orang Islam. Maka jangan lemah, jangan putus asa. Mintalah sama Allah, apa aja minta. Termasuk tobat. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sungguh Allah mengampuni semua dosa bagi yang bertobat. Astaghfirullah wa natubu ilaih. Astaghfirullah wa natubu ilaih. Ya, jadi bibir ini jangan banyak mingkem. Tapi ucapkan istighfar, tobat, astaghfirullah, astaghfirullah. Atau zikir subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Itu berpahala. Lalu mingkem meneng, mencep, nggak ada pahalanya, rugi. Padahal amalan yang paling ringan, tapi pahalanya paling gede, itu adalah mengucapkan la ilaha illallah. Itu hanya diucapkan oleh lidah. Bahasa Malangi ilat. Cuma ucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Walaupun bibirnya mangap. Bibirnya doe, mangap. Ya. La ilaha illallah. Cuma dengan lidah. Masa nggak mau mengucapkan? Padahal itu pahalanya besar. Sangat besar. Bahkan itu cabang iman yang paling tinggi. A'laha qawlu la ilaha illallah. Yang paling tinggi mengucapkan la ilaha illallah. Berarti pahalanya paling tinggi. Innahu wal ghafur rahim. Ini sungguh Allah akan mengampuni semua dosa bagi yang bertobat. Dan dia maha pengampun lagi maha penyayang. Ini ada kabar gembira, ini ada sebuah hadis. Ya. Kata Salamah bin Nufail, semoga Allah meridhoinya, berkata, ada seorang pemuda datang kepada Rasulullah SAW. Dan dia berkata dengan suara yang tinggi, yakni didengar oleh semua yang ada di situ. Wahai Rasulullah, bagaimana pandanganmu apabila ada seseorang tidak ada satupun dosa kecuali dia lakukan, tidak ada satupun kesalahan kecuali dia laksanakan, tidak ada satupun orang memiliki saham, ya, kecuali dia mengambilnya. Ini dia pernah merampok dan mencuri. Bahkan sekiranya kalau dosanya dibagikan kepada seluruh penduduk Madinah, maka semua penduduk Madinah itu penuh dengan dosa.
Maka Nabi bersabda, apakah kamu sudah masuk Islam? Apakah kamu Muslim? Maka pemuda itu mengatakan, amma ana, adapun saya, asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi la ilaha illallah. Wa anna Muhammadar Rasul. Saya bersaksi dengan lisan saya dan dibenarkan oleh hati saya bahwasanya tidak ada sembahan yang hak melainkan Allah, dan saya bersaksi dengan lisan dan dibenarkan oleh hati saya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya? Maka Rasulullah menjawab, pergilah, pergilah. Allah sudah ganti semua dosamu menjadi pahala. Maka pemuda ini masih belum puas. Wahai Rasulullah, wa ghadarati wa fajarati. Bagaimana dengan pengkhianatanku? Dan yakni pengkhianatan, kedoliman. Kata Rasulullah, pengkhianatanmu dan kedoliman sudah diampuni oleh Allah. 3 kali Nabi mengatakan. Maka pemuda itu pergi sambil mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gembira dia dengan sabda Nabi itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pergi dia sampai tidak kelihatan. Ini hadis sahih. Maka pelajarannya adalah walaupun banyak dosa, jangan berputus asa. Istighfar, ucapkan astagfirullah. Iya. Kata Allah Azza wa Jalla dalam hadis qudsi, ya ibna Adam, law balaghat dhunubaka anana as-sama' thumma astaghfartani ghafartu lak wala uban. Wahai anak Adam, sekiranya dosamu setinggi awan, kemudian kau minta ampun kepadaku, astagfirullah, kau mengucapkan astagfirullah, aku ampuni dosamu walaupun setinggi awan. Aku tidak peduli berapapun banyak dosa. Ya ibna Adam, law laqitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyrik bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfirah. Wahai anak Adam, sekiranya kamu datang kepada aku, yakni mati dalam keadaan kau tidak menyekutukan aku dengan apapun juga. Yakni dia bertauhid, ikhlas. Jadi dia selalu mencari ridha Allah dalam ucapan dan perbuatan. Sampai mati. Dia tidak musyrik sama sekali. Aku datangkan ampunan untukmu walaupun dosamu sepenuh bumi. Ya ibna Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Wahai anak Adam, sekiranya kau berharap kepada aku dan minta ampun kepadaku. Innaka ma rajautani wa da'autani. Sekiranya kau berharap kepadaku dan kau berdoa kepadaku, aku ampuni semua dosamu. Berapapun banyaknya dosamu, tidak peduli aku. Gitu ya jemaah. Ini semua hadis qudsi ini menguatkan kisah anak muda. Allah karim. Allah maha tahu bahwa manusia itu lemah. Ya, innal insana ladzalumun kafar. Manusia itu banyak zalim dan banyak kufur nikmat. Maka ketika dia minta ampun, diampuni oleh Allah. Manusia itu lemah. Ya, dhaif. Maka adukan sama Allah kelemahan itu dan minta ampun sama Allah atas segala dosa. Kemudian jamaah sekalian, orang yang bertobat, ini baru bab yang ketiga ya, kayaknya bab yang keempat lain waktu. Yaitu akibat-akibat buruk berbuat dosa. Ini kitabnya. Ini. Saya ngaji kitab ini di Bondol sebulan sekali. Setahun misalnya. Itu baru halaman berapa? Ini baru sedikit. Ya. Itu ya akhwat. Jadi ini buku ini tentang akibat buruk dosa.
Ini spesialis sudah. Insya Allah lain waktu aja ya. Kalau sekarang ini kita keutamaan taubat. Bahwa orang yang bertobat itu dicintai oleh Allah. Inna Allah yuhibbut tawabin, yuhibbul mutatahhir. Sungguh Allah mencintai orang yang banyak bertobat dan mencintai orang yang mensucikan diri dari dosa dan hadath dan najis. Dan juga Nabi SAW menyatakan dalam hadis sahih riwayat Muslim, "Inillahi asyaddu faraha." Sungguh Allah sangat-sangat senang, gembira bi taubati abdi dengan taubat hambanya hina yatub ilaih, ketika dia bertobat kepada Allah, min ahadikum dari seorang di antara kalian, daripada seorang di antara kalian kana ala rahilati, yang dia itu di atas ontanya, bi ardi falatin, di padang pasir. Fan falatat minhu, nah ketika dia sedang istirahat, capek dia, ontanya lepas, hilang. Padahal di ontanya itu wa alaiha ta'amu wa syarabu, ada makan dan minumnya di atas punggungnya ontanya tadi itu. Ketika dia bangun hilang. Fa'aiza minha, maka dia putus asa dari ontanya, hilang udah ontanya. Fa'ata syajar, maka dia datang lagi ke pohon tadi itu. Setelah dia nyari-nyari gak ketemu, balik lagi dia di bawah pohon itu. Fattaja'a fi dhilliha, dia baring-baring di situ tidur. Qad aisa min rahilati, dia udah putus asa dari ontanya, udah hilang ontanya. Nah, tidur dia. Babaina huwa kadzalik, ketika dia seperti itu, idza huwa biya, ketika dia bangun, ontanya balik di sampingnya. Datang lagi ontanya. Saking senangnya dia, yani qaimatan indahu, berdiri di samping. Fa akhadha bi khitamiyah, maka dia pegang tali ontanya itu, ya. Itu maqal min syiddil farah, dan dia berkata karena saking senangnya, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk, ya Rabb kau adalah hambaku, ya Rabb kau adalah hambaku, wa ana abduk, wa ana rabbuk, dan saya adalah Rabbmu. Keliru dia, harusnya kan kau adalah Rabbku, aku hambamu kan. Loh, kenapa keliru? Saking senangnya sampai keliru. Akhta'a min syiddil farah, dia salah ucap karena saking senangnya. Itu ya. Di sini menunjukkan bahwa Allah lebih senang daripada orang ini. Lebih senang dengan orang yang bertaubat, lebih daripada orang ini yang mendapatkan ontanya. Demikian ya kawan. Mudah-mudahan yang sedikit ini kita bisa amalkan. Kita istighfar dan taubat setiap hari. Dan Nabi kita Muhammad SAW berlindung kepada Allah dari hati yang tidak pernah bertaubat. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak pernah bertobat dan tidak pernah menyesali kesalahan. Atau tidak bertobat sampai mati. Maka Nabi berlindung dari itu. Maka mengakui kesalahan itu penting kepada Allah Subhanahu. Ada pertanyaan enggak ya, kawan? Kata ulama, seorang ketika mengucapkan astagfirullah wa atubu ilaih, itu harus dibarengi dengan penyesalan. Itulah yang yanfa', yang bermanfaat. Yani diampuni dosa. Jadi kalau orang cuma astagfirullah, 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 atau sambil minum narkoba, menghirup narkoba, ya, sabu-sabu, astagfirullah, sambil minum, tapi sambil minum khamr atau arak, nah ini gak diterima. Atau mengatakan sambil mabuk, Allah Ghafur Rahim, nah ini gak diterima, karena gak ada penyesalan. Ya, dan itu main-main itu namanya main-main,
mempermainkan istighfar atau sekiranya dia jujur dengan ucapannya, saat itu dia tinggalkan maksiat itu. Kalau seorang, ini ada lagi masalah yang kedua. Kalau seorang bertobat dari sebagian dosa, sebagian yang lain dia belum tobat. Kenapa kamu gak tobat dari dosa yang itu? Dia bilang, masih enak katanya. Enaknya sesaat toh, tapi setelah itu berbahaya bagi dia. Ya, seperti ada orang makan pecel, sarapan pecel. Tapi di dalam pecel itu ada sianida, racun. Memang enak awalnya dimakan, ya, masuk perut sudah. Setelah itu apa? Mati dia. Nah, maksiat itu seperti itu ya. Bisa menjadi pembunuh. Misalnya ada orang hobinya berzina dari muda sampai tua. Senengannya jajan dek kon. PSK. PSK sing keut-keut bisa. Seumuran sama dia. Ya. 5.000-an jari ini. Akhirnya ketika dia lagi zina sama PSK itu yang langganan dia itu, akhirnya dia mati di situ. Su'ul khatib. Su'ul khatib. Jadi orang itu akan mati sesuai dengan amalnya. Yang paling dia suka. Saya punya sahib. Jadi dia anggota pengajian di salah satu tempat. Sama-sama beliau dosen di Poltek. Sudah meninggal orang. Dia itu rajin sholat malam. Setiap jam 1 dia bangun. Ini istri yang cerita waktu kita takziah itu. Bersama keluarga, istrinya cerita. Bahwa suaminya itu setiap jam 1 itu bangun dia sholat tahajud. Sampai jam 2. Dan ternyata dia meninggal waktu itu. Jam-jam itu. Orangnya gak banyak ngomong, pendiam. Ya. Tekun orangnya. Sholat 5 waktu di masjid. Dan rajin sholat tahajud. Meninggal pada saat jam-jam tahajud. Gitu ya. Hanya kisah itu ada kisah at-tawwabun, orang-orang yang taubat. Ada yang meninggal ketika baca Quran. Jadi sebelum meninggal dia baca Quran, apal dia. Terus meninggal. Jadi sesuai dengan kebiasaan. Maka mari kita cek kita ini kebiasaan yang kita suka itu apa. Kalau kebiasaannya senang berdoa, insya Allah dia mati dalam keadaan berdoa. Kalau dia kebiasaannya zikir, la ilaha illallah dan yang lainnya, insya Allah di akhir hayatnya dia la ilaha illallah. Kalau dia rajin sholat, sunnah, setelah wajib, insya Allah dia meninggal dalam keadaan sholat. Gitu ya. Ada ulama meninggal ketika pengajian. Jadi ketika ngajar itu meninggal. Jadi ketika dia mengajar, ada videonya orang di Kuwait. Dia begini, langsung asyhadu an la ilaha illallah. La ilaha illallah. Meninggal lagi. Lagi ceramah. Jadi seorang akan meninggal sesuai dengan kebiasaan. Yang rajin futsal meninggal ketika futsal. Yang rajin main tenis ya akan meninggal di lapangan tenis. Yang suka joget meninggal ketika joget. Mau pilih yang mana? Demikian ya ikhwan, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.